Kembali di Enis Pagi pemirsa, jalan masuk ke dua kampung di Kecamatan Pauh, Kota Padang, Sumatera Barat, yakni Kampung Kototuo di Kelurahan Kapalokoto dan Kampung Batu Busuak di Kelurahan Lambuang Buki, usai dihantam banjir bandang susulan. Pemirsa, jalan ini putus total dihantam banjir bandang susulan sejak Jumat dini hari lalu. Warga di kedua kampung resah lantaran belum ada penanganan dari pemerintah. Lambatnya penanganan antisipasi banjir bandang susulan ini oleh pemerintah Kota Padang membuat warga makin cemas. Apalagi sejak kejadian banjir bandang pertama pada 25 November 2025 lalu, tak ada posko terpadu di Batu Busuak untuk warga mencari informasi dan melaporkan kejadian darurat. Warga meminta alat berat segera dikerahkan untuk membuat jalan darurat dan untuk bisa beraktivitas. Mungkin seperti jalan masuk di Batu Busu itu kan juga eskavator yang mainkan. Nah, dan banjir kemarin yang sampai 1 hari lebih juga masih kokoh gitu. Artinya ini kalau bisa dilakukan seperti jalan masuk ke Batu Busu, saya yakin bisa kok. Itu hanya dilakukan 2 hari oleh eskavator. Begitu putus 1 kali 24 jam aksi jalan dadakan bisa. Nah, kenapa ini tidak bisa yang jalan utama begitu? Saya rasa ini kebijakan yang lebih intensif untuk alat. TNI mendistribusikan dan memasang 3 unit genset di Desa Sikunco, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Aceh Barat. Hal tersebut untuk memulihkan pasokan listrik masyarakat pasca bencana banjir bandang dan tanah longsor. Sebanyak 25 personel TNI dari Kodim 0105 Aceh Barat dan Yonif 116 Garda Samudra bersama 5 teknisi PLN dikerahkan untuk memulihkan pasokan listrik di Desa Sikundo, Kecamatan Pantai Cermin, Aceh Barat. Petugas mendistribusikan generator set atau genset dengan menempuh medan ekstrim selama 3 hari, melewati jalur sungai, perbukitan, serta berjalan kaki. Hal ini harus dilakukan karena akses darat yang terputus total. Meski menghadapi medan licin berlumpur serta hujan, seluruh personel berhasil menuntaskan tugas dengan aman. Pemasangan genset dan instalasi listrik rampung pada Sabtu pukul 19.30 waktu Indonesia Barat dan seluruh unit berfungsi optimal. Terima kasih banyak untuk Bapak Presiden. Masyarakat Desa Sikundo pun menyambut dengan haru dan syukur hadirnya listrik kembali di desa mereka. Sinergi TNI dan PLN jadi wujud nyata kepedulian negara mempercepat pemulihan pasca bencana di Kabupaten Aceh Barat. Tim Liputan iNews melaporkan. Pasca bencana di Sumatera, pemirsa, sejumlah akses terputus akibat banjir bandang dan tanah longsor di Kabupaten Biren, Aceh. Relawan kemanusiaan kerahkan eskavator untuk menghubungi akses yang terputus. Pasca bencana banjir dan tanah longsor melanda Sumatera, sejumlah akses terputus di Desa Alwekuta menuju Desa Kuala Cerape di Kabupaten Biren, Aceh. Demi pulihkan akses yang terputus, relawan kemanusiaan kerahkan 1 alat berat untuk aktivitas warga bisa kembali pulih. Pasca bencana, bantuan logistik dari pemerintah dan lembaga kemanusiaan masih minim karena akses pendistribusian masih banyak yang terputus. Sekolah, mau ke Pugasa, mau ke masjid. Selain itu, masyarakat yang terdampak juga membutuhkan air bersih karena sumur-sumur warga rusak terendam lumpur. Ini ada 3 daerah yang terputus dan daerah tersebut alhamdulillah akan diuruk dengan tanah, batu, dan pasir yang kita sewakan juga 1 alat berat atau ekskavator sehingga mempermudah pekerjaan. Kalau jalan ini terhubung, maka akan memudahkan akses warga untuk mendapatkan pendistribusian bantuan. Terima kasih kepada relawan kami yang telah membantu kami membawa ekskavator untuk membuat jalan alternatif untuk masyarakat di Desa Alwekuta ini bisa ke tempat musala atau pulang ke rumah masing-masing.
Relawan kemanusiaan berharap pemulihan akses yang terputus ini bisa menjadi awal masyarakat kembali beraktivitas dan perekonomian warga kembali berputar. Tim Liputan News melaporkan. Tim Kesehatan Gabungan TNI dan relawan melaksanakan pelayanan medis serta pendampingan psikososial bagi warga terdampak banjir di Kabupaten Bener Meriah, Aceh. Kegiatan dipusatkan di Posko Kesehatan Gabungan Kecamatan Mesida dengan menjangkau sejumlah lokasi terdampak. Tim Kesehatan Gabungan TNI dan relawan melaksanakan pelayanan medis serta pendampingan psikososial bagi warga terdampak banjir di Kabupaten Bener Meriah, Aceh. Kegiatan dipusatkan di Posko Kesehatan Gabungan Kecamatan Mesida dengan menjangkau sejumlah lokasi terdampak diantaranya Desa Pantan Kuli serta Desa Cemparam Lama dan sekitarnya. Kegiatan ini melibatkan 37 personil tim kesehatan gabungan dari tenaga medis kecamatan, bidan desa, perawat puskesmas, tenaga kesehatan TNI, serta dokter dan komunitas relawan. Unsur TNI dan Persit Kartika Chandra Kirana juga turut membantu kelancaran kegiatan ini. Pelayanan yang diberikan meliputi pemeriksaan dan pengobatan kesehatan masyarakat, trauma healing melalui play terapi bagi anak-anak, serta penyaluran bantuan perlengkapan sekolah. Dalam kesempatan tersebut, bantuan perlengkapan sekolah dari PNS Kodam Iskandar Muda juga disalurkan. Melalui pelayanan ini diharapkan kesehatan masyarakat terdampak dapat terjaga sekaligus membantu pemulihan kondisi psikologis, khususnya anak-anak sebagai bagian dari komitmen TNI bersama unsur terkait dalam penanganan bencana. Dari Kabupaten Bener Meriah, Aceh, Tim Liputan News melaporkan. Pasca bencana banjir dan tanah longsor, SRS PPN, Kemhan, dan TNI dirikan Posko Kesehatan di Aceh Tamiang, Aceh. Posko Kesehatan ini menjadi bukti nyata memberikan pelayanan kesehatan kepada warga. Tim Kesehatan RSPPN Kemhan dan TNI berikan layanan kesehatan door-to-door untuk warga Tamiang. Satgas Bencana Alam RSPPN Kemhan menjelaskan bahwa penyakit yang paling banyak ditemukan di lapangan meliputi infeksi saluran pernapasan atas, diare, sakit pinggang, hingga hipertensi. Pendirian Posko Kesehatan di Aceh Tamiang ini menjadi bukti nyata komitmen RSPPN, Kemhan, dan TNI dalam memberikan pelayanan kesehatan pasca bencana. Penyakit yang paling banyak terjadi itu adalah infeksi saluran pernafasan atas, diare, ada juga beberapa yang sakit pinggang dan juga nyeri lutut. Ini sangat membantu untuk masyarakat sekitar sini untuk mengobati kami yang ada keluhan sakit-sakit lah, yang terkena musibah banjir. Sinergi ini tidak hanya mempercepat pemulihan masyarakat, tetapi juga memperkuat ketahanan sosial dan rasa aman di wilayah terdampak. Tim Liputan News melaporkan. BNPB melaporkan korban meninggal dunia terkait banjir bandang dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Per Minggu sore jumlah korban meninggal sebanyak 1.177 orang, sedangkan korban hilang sebanyak 148. BNPB mengatakan jumlah korban meninggal dunia bertambah 10 orang dari hari sebelumnya, sehingga total pada minggu kemarin jumlah korban meninggal sebanyak 1.177 orang. Sedangkan jumlah korban hilang berkurang 17 orang dari hari kemarin, sehingga per minggu jumlah korban hilang sebanyak 148 orang. Jumlah dari saudara-saudara kita yang masih mengungsi di hari ini, kami mendapatkan tambahan data dari Aceh Utara, Tapanuli Selatan, dan Sumatera Barat. Aceh Utara ada 3 jiwa, Tapanuli Selatan ada tambahan 5 jiwa, dan Sumatera Barat ada tambahan 2 jiwa
meninggal dunia. Tentu saja ini kita menyampaikan simpati dan belasungkawa yang mendalam untuk para keluarga korban. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tambahan dari korban jiwa meninggal dunia ini menambah jumlah total dari 3 provinsi. Kemarin rekapitulasi kita di cut off pukul 16.00 itu 1.167. Hari ini bertambah 10 menjadi 1.177 jiwa meninggal dunia. Kemudian ada pemutakhiran data korban hilang. Seperti kami sampaikan bahwa identifikasi baik itu korban meninggal, kemudian pemutakhiran korban atau nama yang dilaporkan hilang di level desa, level kecamatan itu terus dilakukan. Hari ini ada pengurangan 17 nama untuk daftar orang hilang yang dikoreksi oleh desa, kecamatan maupun anggota keluarga, sehingga jumlah total rekapitulasi nama korban yang masih dalam daftar pencarian tim SAR gabungan itu 148 jiwa. Ada pengurangan jumlah pengungsi juga 15.606 jiwa, ini dari Provinsi Aceh, sehingga total saat ini 242.174 jiwa yang masih mengungsi. Ribuan peraja Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN dikirim Kementerian Dalam Negeri ke Aceh Tamiang. Mereka dikerahkan untuk membersihkan kantor-kantor dinas terdampak bencana banjir dan longsor sehingga layanan publik segera pulih kembali. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melepas keberangkatan para IPDN pada Sabtu dan sempat menyampaikan pidato di dalam pesawat sebelum lepas landas. Peraja yang diberangkatkan pada Sabtu 3 Januari merupakan kloter pertama dengan jumlah taruna 413 orang. Selanjutnya kloter kedua dan ketiga berangkat pada Minggu dan Senin 5 Januari 2026. Keseluruhan total peraja IPDN yang berangkat ke Aceh Tamiang yakni 1.138 orang. Pemirsa, bersama MNC Peduli, kita bantu korban banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dengan berdonasi melalui rekening Yayasan Jalinan Kasih. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa, guna mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan pelayanan bagi masyarakat, sejumlah akses jalan dibangun di beberapa wilayah di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Pemerintah Kabupaten Lombok Timur menjadikan pembangunan jalan sebagai prioritas utama dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dengan mengalokasikan dana sebesar 250 miliar. Bupati Lombok Timur, Hairul Warisin, mengatakan akses jalan memiliki peran strategis mendukung sektor ekonomi, pendidikan, hingga layanan kesehatan masyarakat. Nantinya, desa yang belum tersentuh percepatan pembangunan akses jalan akan dilanjutkan hingga tahun 2029 dengan menyesuaikan anggaran yang tersedia. Akses jalan ini adalah salah satu yang dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi kita. Jadi, apapun alasan, tidak boleh kita tidak bangun jalan. Kita akan lihat yang prioritas-prioritas terkait dengan akses jalan itu menyentuh kepada kegiatan pangan, menyentuh kepada kegiatan wisata, menyentuh kepada kegiatan-kegiatan yang dapat mempercepat pertumbuhan. Pemirsa, pemikir kebinekaan lulusan Universitas Harvard, Sukidi, mengatakan pangkal utama pendidikan karakter adalah keberanian mengatakan kebenaran, termasuk keberanian menyampaikan kebenaran kepada pemimpin. Seperti pesan Obama, kita tidak boleh tunduk pada ketakutan itu sendiri. Karena sekali tunduk pada ketakutan, maka yang peroleh kemenangan adalah rezim teror itu sendiri. Justru politik ketakutan itu harus dilawan dengan politik keberanian.
keberanian untuk bersuara tentang kebenaran. Karena ini pesan Bung Hatta. Bung Hatta pada 1941 menulis artikel tentang karakter. Dan Bung Hatta memberikan pesan bahwa pangkal utama pendidikan karakter itu adalah cinta pada kebenaran. Terutama keberanian untuk mengatakan kebenaran kepada kekuasaan, dan bahkan kata Bung Hatta termasuk keberanian mengatakan yang salah kepada penguasa. Karena Bung Hatta percaya betul bahwa pujian kepada penguasa tiada memberi petunjuk, dan pujian itu justru adalah bisa membunuh seorang pemimpin. Keinformasi lain, pemirsa, tersangka kasus ijazah Jokowi Roy Suryo mendukung langkah Partai Demokrat melayangkan somasi kepada akun media sosial yang mengaitkan nama SBY di balik isu ijazah Jokowi. Partai Demokrat bahkan akan melaporkan pemilik akun medsos ke polisi karena belum meminta maaf. Tersangka kasus ijazah Jokowi Roy Suryo mendukung langkah Partai Demokrat melakukan somasi kepada sejumlah pihak yang dinilai memfitnah Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. Roy menyebut meski sudah bukan bagian dari partai berlambang Mercy itu, ia menghormati langkah hukum Partai Demokrat. Waktu itu sempat ya, ada orang namanya Sylvester Matutina, buronan yang sekarang sudah terpidana, tapi itu yang pertama kali mengatakan Partai Biru, ya. Kemudian ada juga Ade Kurniawan yang pakai baju biru, ya. Dan kemudian termul yang lain, termasuk yang sekarang disomasi, ya, oleh partai tersebut. Jadi sekali lagi, dukungan saya kepada partai tersebut untuk membuktikan bahwa memang saya sudah tidak ada lagi hubungan dengan partai tersebut secara garis perintah, tapi secara hormat, secara hablum minanas, ya, saya tetap berhubungan baik dengan semua yang ada di situ karena saya tipe orang yang bukan berkhianat terhadap partai yang pernah kami sama-sama saling membesarkan. Dan saya dukung terus, ya, Badan Hukum dan Pengamanan partai itu untuk terus melakukan tidak hanya somasi, tapi juga menuntut kepada para termul, ya, para orang-orang, terutama para anggota ceboker Nusantara yang memang tugasnya adalah mencebok-cebok, ya, termasuk mereka yang sekarang barusan ini kumpul juga. Sebelumnya, Partai Demokrat melayangkan somasi terhadap sejumlah akun media sosial. Langkah hukum ini diambil usai beredar tudingan yang menyebut Susilo Bambang Yudhoyono sebagai dalang kasus ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Salah satu pemilik akun, Sudiro Wi Budius M. Piliang, bahkan akan dilaporkan ke polisi karena belum meminta maaf usai disomasi. Tim Liputan iNews melaporkan.